Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuda Triguntur Novarianto dari kelas 9B SMP Negeri 2 Tengah Una akan membahas tentang topik membaca nyaring bergiliran dengan memenuhi tugas mapel bahasa Indonesia. Buku yang suka berpetualang. Namaku Piko. Aku bukan anak laki-laki ataupun perempuan. Aku adalah sebuah buku. Sampulku berwarna biru langit dengan gambar naga emas yang sedang tertidur. Tubuhku terbuat dari lembaran-lembaran kertas yang diisi dengan kisah-kisah petualangan seru. Rumahku ada di sebuah rak tinggi di baris ketiga, di dalam gedung besar dan tenang yang disebut perpustakaan rindang. Setiap hari, aku duduk manis di sebuah teman-temanku. Ada buku resep masakan yang wangi dan ensiklopedia tebal yang tahu segalanya. Dan ada komik lucu yang sering membuatku ingin tertawa. Kami senang di sini, tapi ada yang paling kami tunggu adalah saat seseorang anak memilih kami. Karena saat itulah petualangan kami yang sesungguhnya dimulai. Suatu Selasa pagi, seorang anak laki-laki bernama Vino memilihku. Jari-jarinya dengan lembut membawaku tergerak. "Wah, ada naga emas," bisiknya. Ia membawaku ke meja pendaftaran, tempat Bu Ratih, sang pustakawan. Tersenyum ramah, Bu Ratih mengambil kartu pinjam Vino dan memberikan stempel di dalamnya. Suara stempel itu bagaikan tiket keberangkatanku bagiku. Aku resmi akan berpetualangan. Dalam seminggu, aku menjadi sahabat Pino. Di malam hari, ia membacaku di bawah selimut dengan bantuan senter. Cahaya senter itu membuatku seolah-olah hidup dan bersinar. Aku merasa gagah sekali. Vino terengah-enggah saat membaca kisah kesatria melawan monster rawa. Dan aku bisa merasakan halaman-halamanku bergetar karena semangatnya. Di siang hari, Vino membawaku ke teman belakang rumahnya. Ia membangun benteng dari bantal-bantal tua dan aku dijadikan sebagai kitab mantra rahasianya. Aku tidak pernah merasakan begitu penting. Aku menjadi bagian dari ceritanya sendiri. Namun, setiap petualangan pasti ada akhirnya. Hari Selasa berikutnya, Vino membawaku kembali ke perpustakaan rindang. "Terima kasih, Piko. Itu petualangan yang hebat," bisik Vino saat meletakkanku di meja pengembalian. Aku kembali kerak di baris ketiga. Sampulku mungkin sedikit lebih kusam dan ada sedikit lekukan di sudut kamar halamanku. Tapi aku tidak sedih. Lekukan itu adalah tanda tawa Vino. Warna yang sedikit pudar itu adalah bukti petualangan kami di bawah sinar matahari. Aku kini punya cerita baru. Bukan hanya cerita yang tertulis di dalam diriku, tapi cerita tentangku dan Vino. Aku duduk diam menunggu. Besok mungkin atau lusa akan ada tangan mungil lain yang akan memilihku. Mungkin seseorang anak perempuan yang akan membawaku ke pantai atau anak laki-laki yang akan membacaku di atas pohon. Karena itulah keajaiban sebuah perpustakaan. Ia bukan hanya gedung berisi buku. Ia adalah stasiun tempat ribuan petualangan dimulai setiap harinya. Dan kami para buku dengan sabar menunggu penumpang kami selanjutnya. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai topik membaca nyaring bergiliran. Baik, mungkin hanya sesampai itu. Jika ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah akhir sekali.